Sembari kita nunggu teman-teman yang lain bentar. Ini belum ada request lagi ya. Ada yang bilang pakai pattern yang ribet, Bang. Pakai pattern yang ribet ya I kayak love gimana ribet-ribet, Bang. jadi gue bingung. Pakai harmoni, Bang. Ingat pakai Cypher, Bang. Kayak di Valorant. Tadi mana sih ininya? Oke, nah di sini inget bang pakai pattern yang ribet. Oke, kita mulai dari ini ya. Kita mulai dari bake. Tadi di video YouTube sebelumnya kita udah analisa BNB dan juga XRP. Nah, sekarang kita akan bahas dulu bake. Sebenarnya bake masih murah banget sih kalau teman-teman mau masuk sekarang juga oke banget karena masih 1,9 sekarang harganya. Paling enak tuh bake kita ini lagi murah kayak gini terus di staking. Nah, di sini ya bake. Baik, level resisten yang perlu diperhatikan. Sebenarnya deket banget ya level resisten yang perlu diperhatikan. Berhubung sekarang kan baru aja breakout dari level resisten 0,236 di harga 1,8 dan mencoba untuk testing. Kalau time frame kecil memang dia ada hidden bull di sini dia. Time frame kecil memang ada hidden bull dan memang kalau kita melihat hidden bull potensinya meneruskan trennya ke harga yang lebih tinggi. Cuma berhubung out season belum, ya sekarang kan belum out season ya, BTC season dulu, biarkan BTC season berjalan. So potensinya sekarang memang baik itu masih sidewaysnya berkepanjangan. Jadi kalau sekarang sih pada level saat ini potensinya masih bermain di sini dia, masih bermain di level ini nggak jauh-jauh. Tapi overall jika memang pada level saat ini baik itu breakout dari level resistance-nya, so kita akan melihat level resistance yang berikutnya di Fibonacci 0,382 di harga 2,1. Nah, potensinya kemana kalau memang BTC baik itu breakout dari 2,1 dolar, kita akan melihat baik BTC mulu jadi gue baik itu berpotensi ke harga 2,8 paling dekat ya di Fibonacci 0786 kalau memang berdasarkan harmony pattern, karena di sini kan dia zigzag corrections. Gua nggak akan gambarin ini ya harmony pattern takutnya teman-teman ntar ada yang bilang ribet lagi. Di sini dia zigzag corrections. Nah, kalau zigzag corrections itu potensi kenaikan ada dua sebenarnya. Kita berdiri di antara dua pilihan kenaikannya. Yang pertama, kalau tertahan di Fibonacci 786, maka potensinya terkoreksi antara Fibonacci 0618. Nah, kalau ternyata 786 breakout, kita akan melihat potensi kenaikan Fibonacci 113. Karena kalau dia koreksinya zigzag seperti ini, akan mendukung juga potensi kenaikan ke 113, yaitu shark pattern. Nah, shark pattern itu 113 di harga 3,5 di sini dia. 3,5 di sini pun kalau kita lihat di Fibonacci 113 ada level resisten yang perlu kita ketahui dan perhatikan. Nah, di sini banyak multiple rejection coy. 1, 2 nih. Paling deket di sini ya. Paling deket. Tapi enak banget men kalau bisa breakout dari 786 886. Di sini kan kita melihat double bottom pattern atau kita bisa sebut W pattern ya. Kalau teman-teman menyebut itu sebagai W pattern. Selamat datang ya buat teman-teman. Jangan lupa untuk di mute mic-nya. Lalu, nah potensinya adalah jika pada level tersebut di 113 itu tertahan, maka akan konsolidasi pada level ini. Nah, potensi kenaikannya kemana? Potensi kenaikannya itu kita lihat berdasarkan si double bottomnya ya. Double bottomnya berarti kita tarik dari bawah sampai ke atas ini. Ntar sambil gua ini dulu. Nah oke. Sambil terimain teman-teman yang baru mau masuk. Nah gini ya. Nah kita taruh di sini berarti potensi kenaikan long terms 5,2. 5,2 itu ada level resisten, teman-teman bisa melihat juga di sini ya.
5,2 range-nya itu, nah di sini dia. Range harganya mana rectangle gua. Ini dia. Nah, di sini banyak multiple rejection, berarti range resistannya 4,5 sampai dengan 5,1. Ini yang target long termsnya. Kalau kita melihat berdasarkan double bottom seperti ini. Ada yang memang, oh enggak sih, ini ya bener, potensinya seperti ini double bottom ya. Karena admit dulu semuanya. Karena level resistannya semua ada di sini ya. Di sini dia paling dekat level resistannya. Buat teman-teman jangan lupa untuk di mute mic-nya biar nggak feedback di gua ya coy. Ini adalah bake. Jadi kalau teman-teman mau beli sekarang, kita lihat pada time frame kecil ya untuk menyesuaikan harga sebenarnya. Karena gue pun entry pasti akan pakai time frame kecil. Walaupun gue long terms ke beberapa koin pasti akan menyesuaikan berdasarkan harga. Berhubung kalau sekarang kita lihat 15 sama 1 jam itu ada hidden bullish divergence, maka pada level saat ini mau entry monggo, mau nunggu breakout 382 di harga 2,1 dolar juga monggo, nggak jadi masalah. Nah ini bake ya. Lalu setelah itu ada apa nih, AOA. AOA masih 22 dolar. Nah ini life cycle-nya memang agak lama AOA men. Nah 21 kan dia gua terakhir AOA tuh terakhir bullish itu Februari kemarin ya. Mulai dari Februari kemarin udah kembali bullish. Terus kita lihat juga bulan 7 2020 bullish. Nah, apa namanya, life cycle-nya dia itu kalau nggak salah 4 bulanan deh. Gue pernah ngitung tuh itu 4 bulan. Coba bentar. Dari 1 2 3 4. Ini kita udah menjalani berapa lama berarti di bawah? 6 7 8 9. Iya, sebenarnya ini kalau berdasarkan life cycle, kalau kita lihat berdasarkan sebelum-sebelumnya ini 5 bulan, ini 4 bulan. Berarti kita akan melihat akhir tahun kenaikannya, akhir tahun AOA ini kembali lagi bullish atau bull run, mengikuti berdasarkan alt season. Sebenarnya gua udah pasang TP sebenarnya di harga 150. Kalau gua udah akumulasi di bawah, pasang TP di 150. Nah kalau temen-temen mau beli sekarang, kita akan melihat berdasarkan ini dulu ya, rasio lagi, berdasarkan MACD dan juga RSI. Nah, mumpung masih murah banget sih, lumayan aja kalau akumulasi sekarang. Bentar. Oke. Nah, gue terima-terimain dulu teman-teman yang lain. AOA ya, AOA. Nah gini ya, AOA kalau mau beli sekarang, kalau gua sendiri sebenarnya ini ya, ngelihat AOA cuma buang duit rokok doang. Jadi teman-teman yang kalau mau ikut buat buang duit rokok itu juga nggak jadi masalah. Dan mumpung sekarang masih murah, karena dia nggak akan jauh-jauh banget, karena apa, support atau lowernya itu di range harga belasan dia. Walaupun kita ngelihat lowernya di 9, tapi kita nggak pernah ngelihat harga AOA nurun lagi ke harga 9. Jadi dia turunnya paling at least 18 19, karena kemarin terakhir itu turunnya di berapa nih, 15 gitu. 15 mau masih murah coy, mending akumulasi buang duit rokok aja kalau AOA.
Ini AOA, terus apalagi Zilliqa USDT. Oke. Zilliqa USDT. Bang, mau tanya bang, Hmm, itu Luna gimana prospeknya ke oke. depannya gimana? Ntar ya. Iya. Nah, Zilliqa. Zilliqa time frame 4H, 4H 1 jam ini memberikan sinyal hidden bull, mumpung MACD-nya juga udah golden cross, berarti ada potensi kembali bullish nih. Berarti confirm si hidden bullish divergence-nya, tinggal teman-teman melihat level resistannya aja, karena kalau time frame kecil kita lihat ini Doski membentuk apa namanya ini, bukan broadening wedge, bentar gua ini dulu. Nah, kalau teman-teman melihat ini kan dia membentuk broadening wedge ya. Di sini memang betul level resistennya retest berdasarkan resisten dari broadening. Sekarang itu level entry yang sesuai berdasarkan broadening. Tinggal nunggu breakout aja dari level broadeningnya. Tapi pada time frame 1 jam dan time frame 4H ini sudah memberikan sinyal hidden bull. Memang potensinya itu kembali lagi bullish. Nah, untuk short terms overview-nya, untuk short termsnya kenaikan ini berdasarkan si Cypher pattern Fibonacci 786 paling dekat, karena memang pada level tersebut itu adalah level resisten yang perlu ditembus sekarang untuk kembali lagi bullish. Cuma perhatikan Fibonacci 113 juga ya as a resistance level, karena potensinya kita akan melihat jika 786 886 breakout Zilliqa, bentar. Halo, selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Jangan lupa di mute mic-nya ya. Jadi biar di guanya juga nggak feedback. Nah, gua lanjut dulu si Zilliqa. Zilliqa ini berarti jika memang kenaikannya berdasarkan 113, kalau 113 ini sharp ya kenaikannya, maka harus terkonsolidasi at least Fibonacci 886 di sini dia bermainnya, karena memang di sini ada level resisten. Nah, contohnya 113 itu apa? 113 itu seperti BTC sekarang. Kalau teman-teman melihat pada dasarnya BTC itu memang bertahannya di 113 dan ini masuknya ke sharp pattern. Sharp pattern itu kalau kenaikannya ke 113 adalah bearish pattern. So, bearish pattern itu nggak selamanya menurun. Kalau memang ada level support di bawah sini yang dia bisa menahan harga agar tidak menurun ke bawah, maka pada level saat ini dia pasti akan terkonsolidasi. Seperti itu ya. Nah, harapannya Zilliqa pada level tersebut di sini itu juga akan terkonsolidasi nantinya. Tinggal nungguin alt season aja sih sebenarnya. Karena sekarang kan potensinya itu BTC season dulu ya, ngabisin dulu. So, di sini berarti potensi kenaikan kemana? Nah, kita potensi kenaikannya kalau berdasarkan harmony pattern, berhubung kita melihat di sini si lower high, di sini ada lower high, di sini ada lower low, swing low di sini lebih tinggi maksud gua ya, berarti. Bentar ya, gua terimain dulu teman-teman yang baru masuk. Teman-teman yang baru masuk jangan lupa untuk di mute ya di gua karena feedback. Nah gini, ingat ya, nanti alt season nggak akan semuanya koin akan all time high, jadi teman-teman perlu perhatikan level resisten ya. Jadi kita harus melihat beberapa koin yang memang berpotensi untuk all time high. Nah, berdasarkan swing low, kalau teman-teman melihat di sini kan pasti Zilliqa itu terkoreksinya 0,506 Fibonacci. Nah, di sini ya. Nah, ini mendekatinya Fibonacci 786 justru. Oke, berarti potensi kenaikan di sini teman-teman harus memperhatikan Fibonacci 786 karena memang 786 itu adalah level resistennya.
yang perlu ditembus apabila Zilliqa mau kembali lagi bull run. Kalau ternyata di 786 terkoreksi, maka potensinya kita akan melihat penurunan lagi at least 0,5 nih di harga 0,16 untuk long termsnya atau bullishnya di saat alt season ya. Di saat alt season itu berarti ke Fibonacci 786, 886 harganya 0,23, 0,21. Ini yang paling dekat kalau kita lihat berdasarkan swing low dan swing low dan lower high yang di sini itu kita lihat tadi terkoreksinya 0618, 0786. Kenaikannya berarti antara 786 dan 886 nantinya. Nah, bentar. Kalau all time high, gua belum melihat potensi all time high berdasarkan harmony pattern sebenarnya kalau di sini karena memang di sini dia 0607. Jadi kita akan melihat di sini 07. Kenapa 07? Kita akan melihat karena ngelihat ini Gartley. Di sini dia. Orang ngelihat Gartley. Toleransinya Gartley itu kena penurunan B sama C dari rasio 886 itu lihat atasnya, lihat bawahnya. Lihat rasio Fibonacci atasnya, lihat rasio Fibonacci bawahnya. Ini Zilliqa. Oh ya, Zilliqa kalau mau masuk sekarang, teman-teman kalau mau masuk sekarang Zilliqa mau nunggu breakout dari level resisten. Bentar. Oh iya, ini broadening barusan ya. Sebenarnya ini broadening. Kalau teman-teman mau masuk sekarang sebenarnya boleh karena di sini level resistennya. Resisten dari broadening. Oke, apalagi barusannya? Bentar, gue lihat dulu. Apalagi barusan? Oke. USDT. Kita lihat time frame 1 jam dulu ya. Lihat time frame 1 jam. Cake ini konsolidasinya agak cukup lama sih sebenarnya. Kalau Cake sendiri gua nggak ngelihat ada hidden bull di sini, bentar. Mana sih tadi sini? Ini. Oke. Nah, kalau lihat di sini sih ada hidden bull ya. Di sini ada hidden bull. Cuma pada dasarnya kalau Cake sendiri kalau BNB naik, ya Cake sama BIG pasti ikut naik sih. Di sini dia zigzag corrections juga sama untuk potensi kenaikan. Kalau sekarang mau masuk itu nih MACD-nya gimana? Oke. Ya, MACD juga masih konsolidasi mengikuti price actions-nya. Oke, di sini kalau kita lihat berdasarkan daily time frame mana bentar. Oke, aman, sip. Nah, kalau kita lihat berdasarkan pattern ini dia membentuk ascending ya. Ascending triangle. So, kalau teman-teman mau entry ragu masuk sekarang, at least breakoutnya di range harga ini. Range harga $21 sampai dengan $20. Karena ini dia bentuknya ascending triangle. Ascending triangle itu adalah bullish pattern dengan potensi tingkat kenaikan untuk short termsnya Fibonacci 786 lagi yang nanti dilihat pasti. Karena kalau lihat berdasarkan harmony pattern, ini dia zigzag corrections. Nah, di sini ya, Fibonacci 786 dia. Fibonacci 786 di harga 2,4.
Di sini kalau harapannya cake itu breakout dari level resisten 7,786 Fibonacci untuk menjemput Fibonacci 113 ya. Di sini ada Fibonacci 113, ini adalah sebuah chart karena memang kalau sebuah fase koreksi, apalagi koreksinya zigzag seperti ini, mau kembali lagi bullish untuk breakout dari level resistance-nya harus sharp pattern seperti ini dia. Penurunan zigzag, koreksinya 1618, berhubung kalau kita lihat kan cake itu dia range-nya 1618. Nah, kenaikannya dia 113 dari B sama C. Ini dia cake coy. Paling dekat, at least cake itu harus terkonsolidasi pada level tersebut. Di sini dia. Nah, begini dia coy. Nah, untuk kembali lagi bullish. Lalu bentar. Gua belum ngitungin ya, kalau cake gua belum ngitungin long termsnya. Tapi kalau lihat berdasarkan double bottom, kita akan melihat Fibonacci. Bentar, kita lihat berdasarkan ini aja. Berdasarkan rasio. Oke, sip. Nah, potensinya itu kita akan melihat Fibonacci 06 ya 0618 di harga 30,91 dolar. Itu dia potensi kenaikan untuk long termsnya jika memang pada level saat ini cake kembali lagi bullish ke 30,91 dolar paling dekat. Dekat lah sama ini berarti sama Fibonacci 113. Nggak jauh-jauh banget. Di sini pun palingan 1618, coba kita lihat 1618. 1618. Ya, deket lah. Tuh Fibonacci 1618 deket. 1272 di mana? 1414. Ya, pas lah, berarti masih masuk ke dalam area retracement 1618, 1414, 1272. Masih masuk. Ini ya Fibonacci 0618 untuk long termsnya. At least harus breakout 786 Fibonacci, 88 Fibonacci, harganya 2,5 sama 25 sama 24. Kalau mau entry, lihat ini ya, ini namanya ascending triangle, area belinya 21 dolar, 20 dolar. Lalu apalagi itu coy, itu adalah cake. Dot, oke, dot. Kita jarang nih ngebahas dot. Nah, dot. Oke, dot daily time frame justru bagus banget loh coy. Daily time frame tuh bagus banget dia. Oh ada arrow nih. Nah, dia memberikan sinyal hidden bullish divergence, maka potensinya meruskan trennya. Kita lihat berdasarkan MACD-nya juga golden cross. So teman-teman mau beli sekarang cuek aja, nggak jadi masalah. Kalau mau nunggu ya nunggunya breakout berarti ya. Ntar kita lihat dulu time frame kecil karena oke. Nah, ini sebenarnya udah breakout dari ascending triangle men. Udah breakout dari ascending triangle, kalau teman-teman mau buy itu sebenarnya nggak jadi masalah men. Nah, ini dia ascending triangle-nya kan. Mau teman-teman melihatnya sebagai penan juga nggak jadi masalah sih ya. Nah, gini. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman melihatnya sebuah penan pun nggak jadi masalah karena ya oke. Potensinya masih bisa naik dia. Bentar. Kita lihat dulu 1 jam. Oke. 1 jam juga ini ngasih hidden bull, so jadi potensinya memang ini breakout dan retest. Balik lagi ke time frame 4H untuk ngukur kenaikan paling dekat berapa. Ini breakout dan retest ya. Bentar. Potensi kenaikan kalau berdasarkan si penan
Ini berarti kita akan melihat ke 58.000. Berapa sih ini? Oh, 580.000 dot paling dekat. Mana price level? Nah, ya 580 ribuan. Fibonacci gua bentar. Ya, kalau diukur-ukur sebenarnya 113 juga sih, sama aja sebenarnya. Kita lihat ya, ini Fibonacci 113 apa bukan? Nah, pas ya 113. Ya, kalau teman-teman nggak mau masuk di sekarang, takut masuk sekarang, tunggu breakout 113, konsolidasi di level tersebut juga nggak jadi masalah. Cuman ya hati-hati karena memang harga udah tinggi kalau di sini. Mendingan beli sekarang. Lihat sikon aja di sini 113 level support ini mendukung nggak untuk menahan harga agar tidak menurun. Karena kalau berdasarkan sama aja sih, ya bener, kenaikannya seperti ini dia. Nah, karena si dot ini dia harus terkonsolidasi di sini nih. Terkonsolidasi di sini. Kalau untuk long terms-nya kok hilang indikator. Kalau untuk long terms-nya bentar. Kita lihat berdasarkan rasio Fibonacci aja ya. Kalau berdasarkan rasio, oh nih logaritmik ya. Oh iya, Indodex tuh nggak ada logaritmik ya Fibonacci-nya. Pengikut? Oh enggak. Oke. Kalau ininya harmoni patternnya gue belum ngitung harmoni patternnya berapa. Cuma kita akan lihat berdasarkan 786 sama 886 dulu aja ya. Oke. 886 786. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan itu 786 karena Fibonacci 786 di level tersebut banyak multiple rejection. 1 2 di sini ini fake out ya. Ini fake out, di sini fake out walaupun all time high tapi masuknya fake out karena ini adalah bearish pattern nih, double harmony pattern tapi yang bearish. Atau kalau berdasarkan chart pattern yang enggak ribet itu broadening wedge. Nah, jika pada level saat ini oke, bentar. Kita lihat, nggak usah digambar. Kita lihat berdasarkan rasio Fibonacci aja ya. Ini kalau di 113 berarti di atasnya juga sama, coy. Coba 113 bener nggak? Iya, iya kurang lebih berarti nih. Ini kan dia 113 ya, berarti kenaikannya 886 dia. Kalau berdasarkan sharp pattern. Nah, ini 886 men. Sharp pattern. Kita harus melihat Fibonacci 886. 886 barusan mana tadi kok hilang? Nah, gini ya. Karena swing low-nya di harga 152.000 ini dia 113, berarti yang kita perhatikan kenaikan itu Fibonacci 886 668 ribuan. Ya, 668 ribuan ini potensi kenaikan pada level saat ini paling dekat. Bentar, tadi kan kita tarik 113 ya kalau nggak salah, di sini juga Fibonacci-nya apakah memang dia mendekati juga? Kita lihat dulu. Oh iya, mendekati. Ya, estimasinya berarti di sini berarti. Oh iya sih bener.
Nah, ini dia, ini level resisten yang perlu ditembus. Kalau DOT mau all time high, level resisten ini yang perlu ditembus. Gitu. Tapi untuk saat ini, kalau untuk saat ini teman-teman masih bisa buyback. Mendingan masuk sekarang dibanding teman-teman ntar masuknya di atas ini. Ini dot IDR. Apalagi berarti? Selain dot IDR, XTZ. XTZ ya. Tezos. Hmm. Tezos. Tezos tuh udah nyentuh all time high kemarin ya. Coba daily time frame dulu bentar. Kita lihat daily time frame dulu. Oke, level support kan di sini ya. Level support di sini karena memang multiple rejectionsnya di situ. Multiple rejection di situ, ada potensi untuk bullish enggak? Kalau sekarang rasanya terkonsolidasi dulu ya, karena ini adalah sebuah ini itu harmony pattern juga. Kalau dia 1618, kalau yang di atas ya all time high-nya rasionya 1618, 1272, 141, berarti itu adalah butterfly. Coba bentar kita lihat. Oh ya, 13 itu masih masuk rasio 1272 ya, masih masuk nih. Nah, kalau berdasarkan si harmony pattern berarti kan potensi penurunan itu bisa breakout dari level supportnya. Harga berapa nih? Ke harga 5,5 dolar. Nah, 5,5 dolar itu ada level support apa enggak? Ada level support, ada dia. Sini ada multiple rejection juga. Nah, pada level saat ini daily time frame belum memberikan sinyal hidden bullish karena MACD aja dia gold dead cross potensinya. Karena di sini memang lebih cenderung bearish divergence-nya. Kalau kita lihat pada time frame 4H itu bentar. Oke, ya time frame 4H juga memang belum memberikan sinyal. Oke. Ya, sip. Ini ya memberikan sinyal sebenarnya. Nah, pada level saat ini sebenarnya kalau XTZ itu sudah sangat-sangat beresiko ya kalau untuk masuk, karena potensinya pada level saat ini pada time frame kecil dia memberikan sinyal akan membentuk butterfly. Dia kan di sini double bottom lagi berarti. Dan kita lihat pada MACD pun time frame 1 jam. Time frame 1 jam itu udah golden cross, tinggal kita lihat time frame 4 jam rasanya. Ya, time frame 4 jam ini potensinya golden cross. Lalu kalau kita ukur berdasarkan rasio Fibonacci, terus kita gambarkan berdasarkan harmony pattern gini. Harapannya adalah STZ ini kalau mau kembali lagi bullish, memang ada potensi dia kembali bullish karena 4H itu berpotensi itu golden cross. Dia harus breakout dulu dari Fibonacci 0618 karena pada level tersebut itu ada golden ratio. Nah, berhubung di sini dia double bot, jadi ini adalah XABCD pattern, XABCD patternnya itu adalah butterfly. Kalau ketahan di 0618 berarti dia potensinya cuma menjadi Gartley ya. Nah, ada dua target yang perlu kita perhatikan. Pertama, kalau ternyata XTZ itu tertahan di 618, maka potensi penurunannya kembali lagi ke level support.
Berdasarkan apa? Berdasarkan X dan A dari rasio dari apa namanya ini Gartley pattern. So penurunan itu estimasinya ke harga 6,4. Cuma kan teman-teman nggak mengharapkan ke situ ya. Ini tapi teman-teman harus melihat potensi tersebut. Karena kalau memang penurunan ke harga sekian pun ini bisa menjadi bullish pattern juga. Kalau kita tidak gambarkan apa namanya? Kalau kita tidak gambarkan si patternnya lagi, berarti dari sini ada kenaikan lagi bentar ke harga sekian. Nah, harapannya adalah pada level saat ini Tezos itu harus breakout dari 618 untuk menjemput Fibonacci 1272, 141, 16, 18. Berarti kalau kita keluarkan eksternal, nah eksternal itu kan 1605 dekat 1618. Kalau kita sip mana tadi? Nah, oke gini ya. Ini adalah butterfly, estimasi kenaikan jika Fibonacci 0618 itu breakout 1618 di harga $10, 1414 di harga $9, 9,9, 1272 di harga 9,6. Sekarang bisa masuk apa enggak? Kalau teman-teman mau ambil resiko, monggo silahkan. Kalau mau nunggu terlebih dahulu, kita akan melihat terlebih dahulu ya. Oke. Di sini ya. Pada dasarnya kalau kita lihat berdasarkan sebuah trendline sebelum breakout. Kalau mau aman sih ya, kalau mau aman nunggunya di atas di Fibonacci 0618, tunggu breakout Fibonacci 0618 baru buy. Kalau sekarang ini gua nggak yakin sih. Bentar, time frame 15. Oke. Iya, oke. Time frame 15. Oke. Nah, time frame 15 berarti ini aja patokannya. Kalau teman-teman mau entry time frame melalui time frame kecil, berarti at least breakout dari level resisten harganya itu 7,6 sama 7,5 ya. Ini dia. Kalau teman-teman mau buyback, at least breakout 7,6, 7,5 di sini. Pasang entry-nya 7,6 lah estimasinya. Perhatikan ya Fibonacci 0618 sebagai target price terdekat. Terjauhnya all time high-nya berarti 1618 di harga $10,3. Ini XTZ. Zilliqa bukan udah tadi ya. Zilliqa udah, Chainlink. Oke. Link sebenarnya udah telat banget kalau mau beli sekarang karena dia udah naik duluan di situ ya. Tapi kalau teman-teman mau nunggu breakout boleh, karena kalau mau beli sekarang justru oke-oke aja ya. Tinggal nunggu MACD Golden Cross aja. Tunggu MACD Golden Cross, teman-teman mau beli boleh, atau mau nunggu breakout juga nggak jadi masalah. Breakoutnya di mana? Tunggu breakout dari level resisten 2,27 berarti. Atau ya 27 sih sebenarnya. Kita lihat itu Fibonacci berapa kalau di sini. Nah, oke, di sini ini kan dia bentuknya diamond. Sebenarnya kalau lihat diamond ya bisa jadi diamond top sih. Diamond top itu bearish pattern, men. Kita lihat internalnya dulu, at least ada 0618 lah. Oke. Nah, kan dia udah breakout dari 0618. Waktunya bentar. Ini dia menurun, oke, Golden Cross. Ya, 27 berarti ini estimasi teman-teman mau beli. Ini dia. Nah,
27,9, 27,6, Fibonacci 886, Fibonacci 0786 as a resistance level. Ya betul sini. Potensi kenaikannya berdasarkan zigzag corrections ini ya. Ini adalah harmony pattern, kenaikan bisa ke 786 paling dekat. Di 786 kita harap bisa breakout karena potensinya bisa ke 113 berdasarkan shark pattern. Di sini dia tuh udah all time high belum sih? Oke. Gua belum ngitung long termsnya, cuma kita lihat berdasarkan rasio Fibonacci aja ya. Kalau berdasarkan rasio Fibonacci, oke. Kalau di sini dia 113, bentar. Kita lihat mana sih? Oh jauh 113-nya. Oke. Ntar gue terima dulu orangnya. Nah, kita lihat berdasarkan ini aja. Multiple rejections. Nah, multiple rejection kan sebenarnya di sini ya level resistennya. Di $34 tuh banyak banget multiple rejections. Yang kedua berarti kita akan melihat range harga ini dia. Target price-nya. Nah, target price berikutnya 44 sama 42. $44, $42 pada level saat ini potensi kenaikan ke situ. Tapi persyaratannya adalah si link itu harus breakout dari resisten yang banyak multiple rejections ini. Karena memang pada level tersebut pasti akan kembali lagi terkonsolidasi. Mana sih ini gua? Nah, di sini ya. Di saat dia naik lalu tertahan di di sini ya, di 113, maka akan terkonsolidasi di sini untuk kembali lagi bullish atau menurun gitu. Jadi ada dua. Ini bisa aja menurun atau di sini bisa naik. Estimasi paling dekat $38 berarti. Ini link, apalagi barusan cake udah TKO kemarin enak banget padahal harga murah di 1,4 bisa langsung di staking men ya. Cake sendiri TKO. Oke, TKO kalau teman-teman ragu mau beli saat ini ada level resisten yang perlu ditembus Fibonacci 0236 di harga $2. Nah, kalau teman-teman mau buy berarti anggaplah teman-teman ragu pada level saat ini mau beli di saat breakout dari $2 lalu retest pada level support tersebut ya 0236 di harga $2 di sini dia. Karena potensi kenaikannya itu di Fibonacci 0618 pada level tersebut itu multiple rejections-nya. Nah, di sini dia yang perlu ditembus sama TKO untuk kembali lagi bullish itu Fibonacci 0618 pada level saat ini ya di harga 2,7. Kalau enggak tembus kembali lagi ndlosor. Kalau long termsnya gue belum ngitung long termsnya. Tapi kita paling dekat aja ngelihatnya 2,7 ya. Paling dekat 2,7. Berhubung dia mau IPO 2-3 tahun ke depan, rencananya sih seperti itu ya. 2 atau 3 tahun ke depan dia akan IPO. Nah, pasti akan selalu ada aktivitas rug pull nanti di saat IPO. So, mumpung harga masih murah, nanti koin pun akan ikut naik walaupun itu adalah sahamnya ya. Pasti koin akan ikut naik. Nah, di saat
untuk mungkin 1, 2, 3 hari ke depan setelah IPO pasti akan ada aktivitas rug pull, penjualan gila-gilaan, pada hari itulah kita akan jual. Mumpung sekarang masih murah mending beli. Staking itu TKO coy. ATT, duh. Sebenarnya ATT itu koin pom-pom ya, 500 perak itu udah paling murah banget teman-teman kalau mau mendedikasikan hidupnya di ATT. Iya boleh-boleh aja sih sebenarnya ya, tinggal nunggu pom-pom aja karena ini juga pom-pom kemarin. ATT gua nggak nyaranin deh ATT kecuali kalau teman-teman untuk trading oke, kalau untuk long term no. Itu ATT. Alice USDT ya. Alice 4H. Alice ini cenderung sideways sebenarnya ya. Cuma kalau kita lihat berdasarkan harmony pattern nih, karena udah harmony pattern sebenarnya men. Di sini dia menurun. Coba bentar. Oke. Kenaikannya sebenarnya nggak jauh ya. Kenaikannya 886 pada level saat ini. Kalau teman-teman mau buyback Alice, at least breakout dari garis trend line-nya ini. Nah gini ya, breakout dari garis trend line-nya berarti estimasinya adalah $13 nih. Area teman-teman untuk buyback 13,7, 13,6. Pada level tersebut harus ada hidden bullish divergence. Karakteristik breakout dan retest ya, teman-teman perlu perhatikan buat teman-teman yang belum tahu untuk trading breakout dan retest. Jangan serta-merta candle baru breakout dari level resisten trend lainnya teman-teman langsung buy atau long, bukan seperti itu. Bukan seperti itu teman-teman taking actionsnya. Teman-teman perlu mencari level resisten. Level resistennya mana? Bentar. Gini ya. Kalau kita lihat berdasarkan resisten kan 13,5. At least pada level tersebut dia harus keluar dulu. Kalau naik nggak usah dikejar, biarkan dia turun. Di saat turun ada hidden bull, baru teman-teman entry gitu. Jadi bukan di saat baru candle buka satu udah masuk, jangan. Taking action breakout and retest itu bukan seperti itu. Toh kalaupun naik ya teman-teman dapat lucky, dapat hoki berarti. Kalau nggak ada hidden bull jangan masuk. Karena potensinya itu fake out. Nah, potensi kenaikan pada level saat ini dia 886 berdasarkan sharp pattern karena di sini dia koreksinya 113. 886 di harganya saat 15 $14 1498. Mau beli breakout 13,6. Fibonacci-nya kalau kita tarik dari atas ini ke bawah sini ya, swing high ke swing low sini berarti 0,382. Perhatikan Fibonacci 382 ini sebagai entry point teman-teman. Kalau untuk long termsnya gue belum ngitung karena gue nggak pernah, emang nggak pernah sih gue trading Alice, nggak pernah. Oke. Nah itu paling dekat ya 886 kalau berdasarkan pattern kecil. Kalau kita ukur berdasarkan ini kan dia zigzag correction juga kan. Ada zigzag correction, kita tarik Fibonacci ke level tersebut. Nah seperti ini. Kita lihat multiple rejectionnya Fibonacci 0618. Berarti teman-teman perhatikan target price berikutnya setelah breakout dari level tersebut itu Fibonacci 0618 di harga 18 atau $17.
Ini ya Alice. Kalau untuk all time high-nya gue belum ngitung, jadi harus ngitung dulu kalau all time high-nya. Nggak bisa sekarang. Ini Alice. Apalagi ya? XRP udah bro. Yaudah kita lihat lagi XRP ya. Karena tadi di YouTube udah gua analisa XRP. Nah sekarang ya, XRP kan sekarang berada pada level resisten, harus breakout dari level resistennya. Untuk short termsnya harus breakout dari 1,3 karena memang pada level tersebut itu multiple rejectionsnya. Terus untuk long termsnya ya, karena gue juga megang XRP banyak banget. Bentar. Nah ini yang paling deket itu dia 1,2. Untuk apa target price berikutnya 1,26 dolar. Untuk long termsnya itu 2,8, Fibonacci 1618, 2,8, 2,5 sama 2,3. Range Fibonacci-nya 1618, 141, 1272. Tariknya dari mana? Dari X ke A Fibonacci-nya. Kenaikan C sama D berarti ya. Ini long termsnya. Itu XRP, apalagi barusan. Alpha USDT ya. Oke, Alpha juga ini kan zigzag corrections ya. Dia zigzag corrections pada level saat ini, coba kita lihat dulu. Oke, pada level saat ini time frame 4H juga memberikan sinyal hidden bullish divergence. Sepertinya kayak kelihatan bearish divergence ya. Jadi teman-teman perhatikan nih. Hidden bearish divergence tidak akan ada hidden bull. Kalau yang murni bearish divergence tidak akan ada hidden bullish. Walaupun dia bentuknya seperti rising wedge ya. Rising wedge juga bisa invalid sebagai bearish pattern. So pada level saat ini masih bisa berpotensi untuk ke atas. Cuma yang kita perlu tunggu itu adalah golden cross. Nah time frame 4H tinggal menunggu golden cross-nya aja biar validasi bahwa time frame 4H memberikan sinyal hidden bullish divergence dengan potensi kenaikan itu Fibonacci sebenarnya di sini sih ya. Bentar. Ya kita bisa lihat Fibonacci 0618 nih. Nah ya Fibonacci 0618 itu banyak multiple rejections. Kalau teman-teman mau buy sekarang at least lihat Fibonacci 382 di harga 1 dolar karena entry point teman-teman di situ ya. Harganya 1,05. Di sini Fibonacci 382 tarik Fibonacci dari mana? Tarik di atas sampai ke bawah untuk mendapatkan 382 untuk apa namanya? Patokan teman-teman untuk entry harganya atau teman-teman nunggu golden cross time frame 4H patokannya itu juga boleh. Estimasinya yang paling dekat ya berarti Fibonacci 0618 karena pada level tersebut multiple rejections-nya. Kalau 0618 tembus berarti yang kita tunggu itu 113. Oh enggak 113 enggak ding. Bentar ya bentar 113. Iya, 113 aja dulu breakout berarti. Paling dekat 113. Kalau untuk long termsnya gue belum ngitung dia. Cuma masih bullish kok sekarang si Alpha juga masih bermain di dalam trend line ya. Kalau kita gambarkan mana nih? Nah, kalau kita gambarkan parallel channel juga masih di dalam sebuah parallel channel. Jadi masih bullish ini dia. 113 ya, paling dekat dia. Kalau berdasarkan parallel channel pun udah paling dekat dia ada di apa namanya? Channel atas, di area channel atas pas juga ada Fibonacci 113 sebagai barrier atau resisten. Ini di Alpha.
Oh iya, Qtum kelewat barusan ya. Qtum. Good morning, guys. Good morning. Goodan ini mah. Oke. Qtum, teman-teman kan udah telat berarti ya dapat harga rendah. Kalau teman-teman mau masuk, at least breakout dari level resisten ini, men. Kita tarik Fibonacci aja lah biar gampang. Nah, Fibonacci 0618 masih sebagai barrier, at least breakout dari Fibonacci 0618, retest pada level tersebut, belinya di harga 13,8, 13,9 atau 14 dolar. Karena memang level tersebut adalah level supportnya nanti dengan potensi kenaikan. Kalau teman-teman melihat ini sebagai cup and handle juga nggak jadi masalah sebenarnya. Karena memang bentuknya seperti cup and handle. Kalau teman-teman melihat sebagai inverse head and shoulder juga nggak jadi masalah. Karena ini memang ini adalah headnya, bisa jadi cupnya. Kalau berdasarkan harmony pattern ya 113. Nah bener kan 113 di harga 18,21 ya. Pada level tersebut juga harus konsolidasi, harus bertahan pada level tersebut untuk konsolidasi. Untuk long termsnya gue belum ngeliat ya long termsnya itu berapa, cuma bentar karena bisa dihitung semuanya juga coy. Kita lihat aja berdasarkan koreksi ini ya. Kalau koreksinya 0618 berarti potensi kenaikan 886 786. Nah ini 0618 potensi kenaikan kita akan melihat rasio Fibonacci 786 886 berdasarkan all time high Qtum. Nah, di sini dia. Kenaikannya 786 sama 886. Kalau kita lihat berdasarkan all time high atau resisten lah ya, gak usah all time high. Ya, 786 sih men. 29 nih potensi kenaikan berikutnya. 29 dolar. Kalau untuk all time high lagi, ntar kita hitungin lagi ya. Kita hitungin lagi kalau untuk all time high-nya. Cuma kalau lihat berdasarkan rasio penurunan 0618 berarti estimasinya 786 kenaikannya. Toh walaupun kalau dia breakout dari all time high-nya kita akan lihatnya 1618 di harga 55 dolar. Ini Qtum. Ini XEC-nya apa, Bang? Oh, XEC itu ini ya, apa namanya, USDT kan kalau salah XEC. Oh iya bener. Di sini juga ada coy XEC mah kalau nggak salah. USDT. Waduh. Itu belum bisa masuk dulu berarti, Bang. Apa tuh? Aku baru datang nih, baru masuk soalnya. Apaan? Kitum itu belum bisa masuk dulu berarti ya. Aku belum nyerok nih. Kitum. Qtum tadi berapa level resisten ya? Wah, ini nih breakout Fibonacci 0618. Ini kan Fibonacci 0618. At least dia breakout dulu dari level resistennya, kembali lagi menurun ke level support, berarti seroknya antara 14 dolar sama 13,8. Itu gitu. Karena ini sekarang dia ada di Fibonacci 0618. Nanti ini videonya gue taruh di YouTube juga. Jadi teman-teman bisa review kembali. XEC, coba lihat IDR, gue liar kalau ngeliat di situ. Adun leuwih keneh liar jika na ya orang ninggal ge. Perlu.
Kalau gue lihat sekarang XEC ini dia lagi berada pada fase week of skema 2 ya. Karena di sini dia rising bottom. Ada rising bottom. So sekarang kalau naik pun akan ketemu lower price support di sini dia karena multiple rejectionsnya di sini. Kalau teman-teman mau buy sekarang mumpung ada di LPS di lower price support, maksudnya di fase C-nya sekarang nih. Fase D-nya itu dia LPS-nya di sini dia, karena di sini level resisten yang harus ditembus. XEC kalau dia breakout dari level resisten ntar kayak Shiba coy. Ntar carinya Fibonacci 0618 aja paling dekat. Nah, Fibonacci 0618 itu 31 berapa nih? 31157 dia potensi kenaikan berikutnya. Coba kita lihat logaritmik dulu. Oh iya bener. Ya, ini dia skema. Bentar ya, lihat dulu deh time frame 1 jam. Time frame 1 jam. Oke, time frame 1 jam ini udah ngasih sinyal bullish divergence. Kalau teman-teman mau ambil resiko beli di sekarang karena memang ada level support ya, udah berapa hari berarti nih, mulai dari 6 Oktober berarti udah 3 hari terkonsolidasi pada level saat ini, dan sekarang juga pada level tersebut ada bullish divergence. So potensinya bisa kembali bullish, tinggal nunggu aja sebenarnya ini all seasonnya. Dan ya ini dia ada di ruang akumulasi week of skema 2. Kalau teman-teman mau melihat week of skema 2, sekarang di sini ada di support, dia di spring. Ini dia di spring, tinggal nungguin fase D, lower price support. Di sini dia 0,00000 berapa tuh? 25589. Ambil resiko aja coy. Kalau mau ambil resiko nggak apa-apa di sini. Karena dia support terdekat juga nggak jauh-jauh banget sih, berapa persen nih paling ya 11% mah cetek coy, nyangkut 11% mah cetek. Apalagi tadi TK udah ya, Koti buat teman-teman yang baru bergabung telat ini ya, ikut dari awal, ini gua taruh di YouTube kok, tenang aja, jadi teman-teman bisa review lagi. Ntar Koti itu all time high ya? Oh iya, Koti all time high kalau nggak salah. Oke. Nah, berhubung Koti all time high ini ya, dan sekarang itu kan sedang testing pada level supportnya. Dari time frame tuh belum ngasih sinyal hidden bull ya. Time frame 4H pun masih terkonsolidasi, masih sama pada level-level sini aja, nggak jauh-jauh. Cuma kalau kalau lagi seperti ini pasti akan harmony pattern. Di sini kita ngelihat ada bottoming. Kalau dia di sini, oh ini Fibonacci 1 sih ya. Ntar. Kalau kita tarik gini tuh dia udah Fibonacci 113 men. Nah, ini 113 di sini dia. Wait. Oke, 0 di sini 0618 yang barusan, di sini 0618. Kalau kita ukur dari X, di sini A. Iya, oh ya Fibonacci 1 juga sih sebenarnya. Fibonacci 1. Oke,
Oke, ini kan harmoni pattern sebenarnya. Ini adalah X-nya, ini adalah A-nya. Kalau kita ukur sebenarnya belum. Nah, sebenarnya belum mencapai target price-nya karena target price-nya itu kan 0,65 kalau kita lihat berdasarkan XA. Cuma pasti di sini dia 0,618 dia tuh, 0,618. Oke. Nah, kalau berarti kita harus main pada time frame kecil untuk menyesuaikan harga berhubung oke, time frame 15 berarti. Ini gue ngeliat agak ragu ya, gue nggak sebenarnya belum kalau mau melihat ini sebagai hidden bull ya oke-oke aja, cuman gue ragu kalau ini hidden bull. Estimasinya kita akan melihat patokan MACD di 15M aja nih, M15 golden cross, karena kalau M15 nggak golden cross berarti ini bukan hidden bull. Potensinya ini hidden bull. Tinggal nunggu swing low aja di sini, membentuk lower low atau higher low yang baru di sini ya. Bentuk di sini satu, kalau dia dibalas sama hijau berarti memang betul di sini adalah hidden bull. Tapi kalau saat ini gue belum yakin ini adalah hidden bull. Karena Koti masih sangat ini ya, apa namanya? Udah di atas. Jadi biarkan dia dulu terkonsolidasi karena memang masih nunggu alt season. Bentar. Cup and handle bang ya? Hah? Berapa? Cup handle itu. Cup handle ya? Cup and handle. Cup handle bang. Cup and handle tuh kalau dilihat tanah frame terlalu gede dia. Ini 0,5. Bentar 0, cup and handle justru sebenarnya dari sini ya, karena di sini dia cupping, di sini handle. Kalau handle-nya cup handle itu dia kan terkoreksi 50% dari tingkat kenaikannya. Kalau kita lihat memang dia cocok ya, sesuai. Dan berdasarkan cup and handle berarti dia sudah kena target price. Ya, udah kena target price dia nih. Berarti sekarang harus terkonsolidasi. Kalau kita lihat di sini sebagai Elliott Wave 1, di sini dia bukan 2 coy, karena bukan 3, karena di sini dia lebih pendek daripada yang 1 men. Estimasinya atau validnya adalah kalau Elliott itu kan dia harus sama tinggi sama panjang, tapi itu dia nggak valid sih sebenarnya kalau sama tinggi sama panjang. At least kenaikan 3-nya harus lebih tinggi daripada kenaikan 1-nya. Nah, sebagai asumsi adalah kalaupun pada level saat ini naik, estimasi kenaikan Fibonacci 0,618 di harga 0,80 estimasinya ya. Karena rasanya kalau kita lihat berdasarkan berdasarkan pattern yang terjadi di sini adalah pattern ABC, maka di sini dia akan membentuk Elliott ending. Bentuk Elliott ending bisa aja jadi bentuknya rising wedge, maka ntar bermainnya ya main level-level di sini aja, nggak jauh-jauh gitu dia. Ini Koti, tapi jangan ngambil resiko lah men. Kalau udah di atas kayak gini sih gue udah nggak mau ngejar, mendingan kita cari koin lain yang masih ada potensi harga yang masih rendah dibanding ngejar-ngejar candle ya apa namanya, walaupun di sini ada di level support ya, cuman harganya udah cenderung tinggi men. Jadi nggak usah maksain, mendingan cari yang lain karena yang lain juga masih harga murah kok, belum all time high juga lagi. Apalagi barusan Koti, selain Koti itu ada udah SRM ya. BNB-nya nggak akan bang. BNB oke. BNB SRM dia daily time frame memberikan hidden bull ya. Nah
memberikan hidden bull, potensi SRM itu paling dekat dari level saat ini Fibonacci 0, ya kan di sini level support sebenarnya. Ini level support karena multiple rejection di situ. SRM, oke, bentar, time frame 4H. Oke. Iya. At least teman-teman kalau mau masuk harus breakout dari level resisten ini ya. Di harga di Fibonacci 0618 di harga 8,4 SRM. Range harganya itu berarti teman-teman serok di 8,7, 8,8 sampai 9 dolar untuk mendapatkan target price berikutnya 0,506 Fibonacci 11 dolar, 10 dolar itu paling dekat. Untuk potensi long termsnya, untuk potensi long term bentar ya. Untuk potensi long term apakah ini Fibonacci 0,506? Kalau 0,506 berarti potensinya sama seperti Koti barusan. Oke, 06. Ini masuk sebagai potensi cup handle, berarti dengan potensi kenaikan itu ini Fibonacci 1272 kayaknya ya. Kita lihat dulu 1272 1414 kayaknya. Ah ya, benar 1414. Potensi kenaikan dari sini untuk all time high di 17,5. Estimasinya 17,5 1414. Berdasarkan daily time frame ya. Daily time frame kan di sini ada hidden bullish divergence. Tinggal nunggu gold ya, ini udah golden cross lagian justru. Tip. Jadi tadi ya entry pointnya untuk SRM. Apa tadi ada yang nanya? Luna ya? Oh BNB. Habis BNB Luna deh. Ini long termsnya. Ini long terms ya BNB. Fibonacci 1618991 berdasarkan rasio dari apa ini namanya? Gue lupa apa namanya, crab. Berdasarkan crab pattern ini dia kenaikannya 1618 di harga 991 untuk long terms. Untuk short termsnya oke, short terms dari falling wedge udah nih ya, yang enggak ribet. Ini enggak valid. Oke, nah dia 113 itu 543 target price berikutnya Fibonacci 0618 harus breakout di Fibonacci 0618 karena pada level tersebut pasti akan terkonsolidasi lagi untuk kembali lagi bullish gitu. Terus kalau teman-teman mau beli sekarang lihat time frame 4H ya, gue juga udah menerangkan ini di TikTok, di apa namanya, di YouTube. Karena di sini ada hidden bull, jadi teman-teman acuannya itu adalah MACD Golden Cross. Bentar men, gue minum dulu bentar, haus. BNB itu nunggu MACD Golden Cross time frame 4H dengan, atau kalau teman-teman mau melihat berdasarkan rasio Fibonacci 0618 442. Kalau teman-teman mau beli ya, mau ngambil resiko sekarang monggo, mumpung ada di level support, mau nunggu MACD Golden Cross monggo, tinggal disesuaikan berdasarkan harga Golden Cross. Kalau mau nungguin breakout 0618 di harga 442 monggo, berarti teman-teman nunggu breakout dan kembali retest. Kalau naiknya kenceng nggak usah dikejar. Kalau naiknya kencang tungguin di 113 Fibonacci, tunggu dia kembali lagi apa namanya di sini konsolidasi baru ntar teman-teman entry. Itu dia BNB, ada Luna ya. Time frame 4H, oke, time frame 4H. Bentar. Lihat dulu time frame dulu. Luna tuh bukan all time high dia. Nah, oke. Nah ini Luna kan memberikan sinyal bearish divergence man.
Jadi jangan masuk ya, jangan entry dulu karena memang potensinya dead cross ini dia ini level support sekarang ya. Ini level support sekarang, kalau worst case-nya ini dia. Level support jika pada level saat ini menurun ya $22. Kalau yang sekarang itu 44, 43. Berhubung gua nggak ngelihat ada hidden bull, maka ada potensi terkoreksi. Jadi harus hati-hati ya pada level saat ini. Oke. Oh, time frame 4H ada ya. Ini dia. Kan siapa ini namanya? Luna itu doi breakout dari level resisten dan testing. Kalau dia di sini 0,5 maka potensinya Luna bisa kembali bullish, men. Ntar kita lihat dulu ya, 0,506 bukan dia. Kalau 0506 maka potensinya bullish. Oke, kalau dia sip 06 ya. Estimasinya dia gini. Berhubung dia di 06, 06 ini dia adalah toleransi dari 5O pattern, cuman sekarang sudah sangat beresiko karena harga udah terlampau tinggi. Jadi teman-teman harus melihat MACD 4H ya estimasinya. Kalau 1 jam ini 1 jam jangan deh. Teman-teman harus melihat time frame 4 jam. Time frame 4 jam golden cross ini, acuannya time frame 4 jam golden cross, maka valid pada level saat ini ada hidden bullish divergence untuk meneruskan trennya ke harga yang lebih tinggi. Karena kalau kita lihat berdasarkan X sama A, ini gue nggak gambarin ya si 5O nya. Nah potensinya ke 50 itu ya. Gue ngeliat dari rasio penurunan di sini aja, ini C sama D. Dia penurunannya udah 0618. 0618 itu adalah toleransi dari 5O 50 karena 5O itu harusnya penurunan sampai ke Fibonacci 0,5 karena namanya aja 5O kan. Oke, di sini adalah kenaikannya 50, tapi gua nggak menyarankan untuk masuk sekarang. Kalau teman-teman mau ambil resiko ya nggak jadi masalah. Kenaikannya ke sini berarti Luna. Bentar. BTC gimana? Nggak tembus-tembus 55.300, apa akan ada koreksi? Potensi koreksi sebenarnya ada kalau lihat berdasarkan harmoni pattern. Cuma berhubung kita melihat adanya hidden bull, jadi ya potensinya breakout gitu. Karena memang bullishnya masih mendominasi. Barangkali kalau memang ada bad news ya, jadi didukung ada bad news juga, ada FAD juga. Di sini kan dia masih membentuk sebuah chart pattern. Teman-teman bisa menyebut ini sebuah symmetrical triangle. Kalau dari bentuknya memang bentuknya seperti ini ya, bearish pennant. Kalau bearish pennant itu bentuknya W seperti ini. Kalau bullish pennant dia kebalikannya M bentuknya. Nah, estimasinya berarti kalaupun ini adalah sebuah pennant, dia harus breakout dari level resistennya. Tapi kalau lihat berdasarkan rasio harmoni pattern, ini kan dia 113 ya. So potensi penurunan juga ada karena kalau shark sebuah candle itu terkonsolidasi di 113, kita akan tarik dari X ke A karena ini adalah X ke A, ini X, A, di sini B, di sini C, di sini adalah D. Dari kita lihat, nah seperti ini dia. Ini ilustrasinya kalau melihat dari shark kan tingkat penurunan dari shark tersebut. Dan berhubung kita mendapatkan level support kuat juga di harga 53 dan juga kita didukung ada hidden bull, so tunggu aja breakout dan volume atau buying pressures juga yang cukup sangat besar karena potensinya ke 58.600 dan juga ke harga 59. Estimasinya ya 60-an lah karena pada level tersebut multiple rejection-nya di situ. Gitu. Kalau BTC itu seperti di video-video sebelumnya ya, potensi all time high-nya itu dia 87 nih, 87 Fibonacci 1618. Kalau gua ngelihat 135 atau ngelihat 800% kenaikannya, gua nggak yakin juga sih. Ya bisa aja ke 135 atau bisa saja ke
bisa juga ke kenaikannya 800% kalau ngelihat berdasarkan historical chart 2017, lihat historical chart 2013, karena kenaikannya kan 800 900 1000%. Kalau ngelihat dari bulan yang sama pada fase pada fase bull run juga. Nah, gua akan berpatokan ke sini aja dulu yang paling dekat 87,51618 Fibonacci sebagai target price berikutnya untuk all time high. Itu BNB. Dot udah ya, dot udah. Satu lagi ya coy, kita satu lagi lihat 1 inch. 1 inch. Apa nih? Mudah-mudahan nanti ada ini ya, 1 inch USD. Emang di ini nggak ada ya? Di Binance nggak ada. Oh, ini ada. Oh, dia pakai I juga. Oke. Tanggal 17 ya? Acara itu tanggal berapa sih? 17, 18, 19, 20. Acara World Summit, Future Summit di Dubai. Mudah-mudahan ada ini tuh harganya bisa terdongkrak karena event tersebut. Nah, berhubung 1 inch itu dia terkonsolidasinya di 0618 ya rasanya ini. Kita lihat dulu ya, biar enggak tebak-tebakan. Nah, ya tepat ya, berarti Fibonacci 0618 warna kuning. Sekarang lagi terkonsolidasi di Fibonacci 0618 0,5. Kalau teman-teman ragu dibeli di saat ini, bisa beli di saat breakout di harga 3,3 dolar. Atau kalau teman-teman mau ambil resiko karena ada hidden bullish divergence pada level saat ini, juga boleh aja. Atau kalau teman-teman mau sesuaikan harga berdasarkan Golden Cross MACD juga nggak jadi masalah karena potensinya kembali lagi bullish. Kalau lihat berdasarkan rasio dari harmony pattern, maka kita akan melihat tingkat kenaikan paling dekat 113. Ini ya 113, kita lihat di harga 4,2 dolar apakah ada multiple rejections di 1 inch. Oke. Ya, 113 estimasinya. Bentar. Oh ya, sini sih sebenarnya range-nya adalah ini ya. Nah, gini. Ini dia range harganya itu yang perlu di breakout 3,9, 4,1 atau 4,2. Pada level tersebut pasti akan selalu terkonsolidasi gini ya. Nah, begini. Untuk meneruskan trennya ke harga yang lebih tinggi. Ini perhatikan level resistennya. Kalau sekarang mau beli berarti seperti yang barusan gue jelasin ya. Estimasi kenaikan jika breakout dari level resisten hijau itu berarti 0618 bisa. Oh, oke. Ya, 0786 karena kita lihat 0786 itu ada multiple rejection. 1, 2, ini ada fake out. 0786 untuk target price berikutnya yang paling dekat 6,4 dolar jika pada level saat ini breakout. Disesuaikan aja ya berdasarkan harganya, bro. Oke, itu adalah analisa altcoin malam ini. Thank you buat teman-teman yang Ata. Ya udah, Ata sekali lagi deh. Ata. Kita lihat dulu ya. Ata tuh gue nggak pernah ini deh, nggak pernah analisa. Ntar.
Kalau dia di sini 113 atau 1272 maka dia Cyper. Ya, ini mendekati sih sebenarnya 113. Ya, mendekati 113 maka kita akan melihat kenaikan itu dia 886. 886-nya itu di sini dia. Nah, pada level saat ini memang memberikan sinyal hidden bull. Nih, dia ya 886 di 1,87 potensi kenaikan berdasarkan chart pattern karena di sini dia supportnya 113 Fibonacci. Lalu kalau teman-teman mau buy at least di breakout dari Fibonacci 236. 236 itu tarik Fibonacci dari mana? Dari atas ini dari atas ini ya. Swing high-nya sampai ke swing low, cari 236 sesuaikan berdasarkan harga $1. Kalau teman-teman mau buyback atau mau nunggu golden cross, sesuaikan berdasarkan harga golden cross juga nggak jadi masalah. Ini dia. Ya, ini potensinya ya, ke 886. Ini dia sharp pattern 113 masalah di sini. Kalau untuk potensi all time high gue belum tahu karena belum mengukur ininya ya, mengukur belum kelihatan juga sih dia. Belum kelihatan juga karena dia candle baru nih. Nanti kita akan lihat nih progresnya kayak gimana. Ya, itu dia ya, teman-teman. Thank you very much. Udah join di analisa malam ini, so semoga membantu. Gue akan upload video ini di grup lagi di YouTube, jadi teman-teman bisa review kembali. Thank you ya, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima Thanks kasih Mas brother. Pai. Yeah, thank you brother. Makasih Bang. Ya, thank you brother. Sehat-sehat semuanya.